فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita sampai pada permasalahan khabar yang terbagi menjadi berapa, Iqbal? Dua, yaitu mufrad wa ghairu mufrad. Wa mal murad bil mufrad huna indak ya Rifki? Ma laysat jumlah wala syibha jumlah. Taib. Wa ghairul mufrad wa mal murad bihi ya Humam? Jumlah wa syibhu jumlah. Taib. Nah, wal mufrad yang qasimu ila kam? Indak ya Ismail? Ila qismain jamid wa mushtaq. Mathil lil khabar al mufrad al jamid indak Maulana. Khabar yang mufrad yang jamid. Contohnya mudah ini. Kalau di sini contohkan Zaidun akhuka. Contoh yang lain. Yang jamid itu berarti yang bukan mushtaq. Salman Abu Man. La. Nah, Salman laisa abi. Nah, itu sama saja, Salman abuka. Susunannya sama. Intinya abuka di sini apa? Sebagai khabar dan dia jamid. Hadza kursiyun. Ini mubtada khabar. Khabarnya apa? Jamid. Nah, hadza masjidun. Ini semuanya seperti itu. Naam, jamid. Taib. Adapun mushtaq ada berapa macam indak ya Hudzaifah? Yang mushtaq ada jamid, ada mushtaq. Yang mushtaq itu berupa apa saja? Isim fa'il, isim maf'ul, terus sifat musyabbahah dan yang keempat apa? Apa Abdurrahman? Isim tafdil. Isim tafdil.
Nah, sekarang dhabit. Kemarin dijelaskan apa itu mushtaq, apa itu jamid. Mushtaq itu dhabitnya gimana? Talha. Dhabit untuk yang mushtaq. Taib, ma tahmilu dhamiran yarji'u ilal mubtada. Taib. Adapun jamid berarti bagaimana? Abu Umar. Kalau mushtaq, ma tahmilu dhamiran yarji'u ilal mubtada. Jamid. Naam, taib. Maka mufarragan minal dhamir, yang kosong dari dhamir, yaitu dia tidak ada dhamir di dalamnya, ikhwan, yang kembali ke mubtada. Taib. Adapun khabar yang berupa jumlah itu terbagi menjadi berapa, Mbak Ilya? Dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah maksudnya jumlah yang diawali dengan isim, sedangkan fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Mudahnya seperti itu. Baik. Apabila khabar berupa jumlah atau khabar masuk jenis ghairu mufrad, maka dipersyaratkan apa? Indah Mukasyaf. Adanya rabit, kecuali asalnya kalau khabar berupa jumlah atau syibhu jumlah dipersyaratkan adanya rabit. Harus ada rabit. Kecuali apa? Kecuali apa, Abdul Aziz? Apabila khabarnya itu adalah mubtada itu sendiri secara makna. Paham? Apabila khabarnya itu adalah mubtada itu sendiri secara makna. Seperti contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Huwa Allahu ahad. Huwa kan Allah. Paham? Jadi, khabarnya secara makna itu adalah mubtada itu sendiri. Sehingga kalau seperti itu jelas ada ikatan. Paham? Tidak perlu rabit. Adapun selain itu maka butuh rabit. Yang rabit ini berupa apa, Ibron? Rabit itu berupa apa? Paling banyak berupa dhamir. Dhamir yang kembali ke mubtada. Contohnya buat khabar jumlah yang nama rabitnya berupa dhamir. Muhammadun abuhu dhahibun. Muhammad abuhu dhahibun. Mana rabitnya? Dhamir hu pada abuhu. Sekarang rabit yang lainnya apa, Maulana? Berupa? Ya sama, dhamir. Baik zahir ataupun mustatir. Bisa apa? Dhamir, zahir atau mustatir. Boleh. Baris istilahnya. Selain dhamir apa? Rabit selain dhamir. Apa, Humam?
isim isyarah. Nah, bisa berupa dhamir atau berupa isim isyarah. Isim isyarah contohnya apa? Iqbal. Rabbit berupa isim isyarah. Memang mayoritas rabbit berupa dhamir, tapi harus bisa mendatangkan contoh. Untuk rabbit berupa isim isyarah. Apa Rifki? Hah? Libasul bid dzalika afdal. Baik, labas. Nah, nyontoh atau mengkias dengan walibasut taqwa dzalika khair. Nah, syahidnya dalam masalah ini ayat walibasut taqwa dzalika khair. Nah, dzalika itu rabitnya. Baik. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala ba'du ahkamil khabaril mubtada. Hah? Syibul jumlah. Baik. Qala wa imma. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang apa? Khabar jumlah, khabar ghairul mufrad yang kedua. Khabar ghairul mufrad yang pertama telah kita ambil, yaitu berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Adapun yang kedua yaitu syibhu jumlah. Wa imma syibhul jumlah wa huwa syai'an adz-dzarfu wal jaru wal majrur. Naam. Adapun yang berupa syibhul jumlah itu ada dua hal, yaitu dzaraf dan jar majrur. Qala fadzarfu nahwu Zaidun indaka was-safaru ghadan. Wa qawlihi ta'ala war-rakbu asfala minkum. Taib. Dari sini kita ketahui khonifillah bahwasanya dzaraf yang masuk bisa berupa dzarful makan maupun dzarful zaman. Taib. Adapun contoh di sini untuk dzarful makan yang mana? Indak Abdulaziz. Indaka, pada contoh Zaidun indaka di i'rab. Baik. Nah, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Indaka dzarfu makan mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Wa huwa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, wa dzarfu muta'alliqun bi mahdhuf khabarul mubtada' taqdiruhu ka'in. Ini menurut pendapat yang rajih, kawan.
i'rab yang disebutkan dalam kitab berdasarkan pendapat yang rajih, bahwasanya yang menjadi khabar hakikatnya adalah apa? Muta'allaq dari dzaraf tersebut, bukan dzarafnya itu sendiri, bukan jar majrurnya itu sendiri, tapi muta'allaqnya. Baik. Was-safaru ghadan. I'rab apa Sukainah? Terus wa huwa muta'alliqun bi mahdhuf khabar mubtada. Selama i'rab ghadan dzarfuz zaman mansubun wa alamatun nasbil fathah. Naam. Wa huwa muta'alliqun bi mahdhuf. Dia apa? Berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf yang merupakan khabar mubtada. Takdirnya apa? Kainun atau mustaqirun sebagaimana nanti akan disebutkan. Kedua, wal jar wal majrur nahwu Zaidun fid dari. Atau tersisa satu, wa qaulihi ta'ala war rakbu asfala minkum. Ismail. I'rab. Asfala apa tadi? Dzarfu makan. Dia munsharif atau ghairu munsharif? Asfala munsharif atau ghairu munsharif? Ismail. Ghairu munsharif sebabnya? Apa wazan fi'il dan wasfiyah. Tayyib, wasfiyah ma'a wazan fi'il. Nah, asfala sehingga tidak ditanwin. Tapi ketika nasab tidak berpengaruh, ya tidak? Karena tetap sama, baik munsharif atau ghairu munsharif, tanda nasabnya apa? Indah kabar ya. Fathah. Tayyib, asfala dzarfu makan mansubun wa alamatun nasbil fathah. Wa huwa muta'alliqun bi mahdhuf khabar mubtada taqdiruhu kain. Minkum jar majrur muta'alliqun bi mahdhuf sifat li asfal. Taib. Sekarang pada jenis yang kedua. Nah, dari syibhu jumlah yaitu berupa jar wal majrur. Nahwu Zaidun fid dari. I'rab Hudzaifah. Taib. Ini pada fiddari, ala Zaidun mubtada, fiddari jar majrur muta'alliqani bi mahdhufin khabar. Nah, khabar dari mubtada. Takdirnya sama, nanti ada penjelasannya. Wa qouli ta'ala alhamdulillah.
Ibrar. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Mubtada'un. Tayyib marfu'un bil ibtida'. Tayyib. Lillah, lamnya dulu apa? Lam harfu jarrin mabniun ala kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Terus taib Allah lamdul jalalah nama majrurun billah wa alamatu jarrihi kasrah wal jar wal majrur muta'alliqani bi mahdhufin khabarul mubtada. Nah, dia apa? Keduanya berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf yang berupa khabar mubtada, takdiruhu kain. Sebagaimana dalam catatan kaki. Nah, berhubungan dengan jar majrur ini, ikhwan. Demikian pula dzaraf. Syarat untuk bisa menjadi khabar yaitu bisyarti an yakuna tamaini. Nah, dengan syarat keduanya itu tam. Taib yang dimaksud dengan tam yaitu apa? Bisa terhasilkan faidah dengannya. Taib apabila nakis, nah dzarfnya itu nakis atau jar majrurnya itu nakis, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai khabar. Seperti misalnya, kawan, amsi. Amsi ini dzarf, tapi kalau seorang mengatakan Zaidun amsi, ini bisa enggak? Enggak bisa. Zaidun bika. Walaupun jar majrur tapi apa? Enggak tam. Taib, makanya syarat dzarf dan jar majrur ini untuk bisa menjadi khabar bisyarti an yakuna tamaini. Sebagaimana dicontohkan oleh musannif, sehingga terhasilkan faidah. Adapun kalau nakis, yaitu kondisi di mana jar majrur dan dzarf tersebut tidak memberikan faidah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai khabar. Zaidun ghadan. Ini gimana Zaidun ghadan? Tidak ada faidah yang bisa dipahami di situ. Taib. Nah, sekarang kemudian muta'alliq jar majrur ini bagaimana, kawan? Demikian pula dzaraf. Perhatikan wa yata'allaqu dzarfu wal jar wal majrur idza waqa'a khabaran bi mahdhufin wujuban. Dan dzaraf serta jar majrur itu berkaitan apabila jatuh sebagai khabar dengan sesuatu yang mahdhuf, yang hadzafnya ini hukumnya wajib. Hadzafnya hukumnya wajib, dihilangkannya hukumnya wajib. Takdirnya apa? Takdiruhu kainun aw mustaqirrun. Jadi ada sesuatu yang jar majrur tersebut atau dzarf tersebut apa? Berkaitan dengannya, cuman dihilangkan. Dan penghilangan ini hukumnya apa? Hadzafnya ini hukumnya apa? Iqbal, hukumnya wajib. Nah, pentakdiran yaitu penetapan muta'allaq dari jar majrur ataupun dzaraf ini dicontohkan dengan kainun atau mustaqirrun. Ini yang paling banyak dipakai. Tapi bukan berarti cuma dua itu toh, ikhwan. Taib. Kenapa? Karena intinya menggunakan sesuatu yang maknanya umum, yang semisal dengan apa? Kainun dan mustaqirrun. Seperti misalnya tsabitun, hasilun. Taib.
Qala fi ta'liq, berhubungan dengan bimahdhufin wujuban ay fala yajuzu idharuhu fil kalami wala budda min taqdirihi kaunan amman. Nah, tidak boleh untuk menampakkan muta'allaq dari jar majrur maupun dzaraf tersebut di dalam satu kalam, tapi mesti untuk apa? Dan mesti ditakdirkan muta'allaq tersebut dengan kaunan aman. Itu sesuatu yang apa? Yang sifatnya umum. Contohnya kainun, ada, au mustaqirrun, juga bermakna ada, hasilun, au thabitun. Taib. Wala yajuzu taqdirul muta'allaq kaunan khassa. Dan tidak boleh untuk apa? Menetapkan muta'allaq ini dengan kaun yang khas. Itu suatu apa? Suatu kondisi yang khusus, seperti qaim, kaqaimun. Ya, kaqaimin wa jalisin. Misalnya ini Zaidun fid dari. Antum i'rab Zaidun mubtada'un fid dari jar majrur. Muta'alliqani bimahdhuf taqdiruhu jalisun. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena enggak tahu dia yang dimaksud Zaidun fid dari itu duduk ataukah tidur ataukah apa? Nah, berdiri enggak tahu. Makanya dalam mentakdirkan muta'allaq dari jar majrur ini maupun dzaraf dengan sesuatu yang diistilahkan dengan kainun aman. Ya, dengan kaunan apa? Dengan kaunun aman. Ya. Kaunun am atau kaunan aman. Taib, sesuatu yang maknanya umum. Sehingga ketika dikatakan Zaidun fid dari, maksudnya Zaidun kainun fid dar. Zaidun ada di rumah. Yang penting dia ada di rumah. Baik itu tidur, berdiri, mandi, duduk, tidak tahu. Nah, yang penting pada semua kondisi tersebut seorang mengatakan Zaidun kainun fid dar, benar. Paham? Ini yang dimaksud dengan kaunun am. Taib. Lalu kapan diperbolehkan mentakdirkan dengan sesuatu yang khusus? Dikatakan di sini illa lidalilin yadullu alaih, kecuali berdasarkan dalil yang menunjukkan atas hal tersebut. Ketika dia mau mentakdirkan misalnya jalisun, harus ada apa? Dalil atau qarinah-qarinah yang menunjukkan bahwasanya diinginkan oleh pembicara pengkhabaran bahwasanya si Zaid itu duduk misalnya di masjid rumahnya. Taib. Dan penetapan muta'allaq dari dzarf dan majrur ini yang itu hakikatnya adalah khabar, ikhwan. Yang sejatinya, khabar sejatinya adalah apa? Sesuatu yang mahdhuf ini ditakdirkan dengan apa? Dengan kaunun am. Berupa apa? Berupa isim, kainun, mustaqirrun, tsabitun, hasilun. Ini merupakan pendapat dari apa? Sederetan para nahwiyin, di antaranya Ibnu Malik rahimahullahu taala, dan merupakan pendapat Sibawayh dan jumhur Basriyin, dan ini pendapat yang rajih. Taib. Kenapa ya kawan? Karena yang mahdhuf ini kan khabar secara hakiki, dan asal dari khabar itu berupa apa? Berupa mufrad, yaitu tidak berupa jumlah, tidak pula syibhu jumlah. Maka ketika dikatakan kainun misalnya, Zaidun fid dari, Zaidun kainun fid dari, atau Zaidun mustaqirrun fid dari, maka ini jelas mustaqirrun sebagai khabarnya. Karena asal dari khabar adalah bentuknya apa? Dengan apa? Khabar yang mufrad. Yang menyelisihi pendapat ini, ikhwan, yaitu Akhfash
Demikian pula Al-Farisi yang mereka menetapkan muta'allaqnya dengan fi'il. Mereka katakan istaqarra Zaidun istaqarra fid dar. Zaidun kana fid dar. Kana tam, ada di rumah. Atau sabata atau hasala. Mereka beralasan bahwasanya dihilangkan itu dialah yang apa? Yang beramal menasabkan pada lafaz dzaraf dan menasabkan mahal dari jar majrur. Dan yang beramal itu menurut Akhfas dan yang lainnya adalah fi'il. Baik. Jadi kedua pendapat ini ikhwan memang memiliki sisi landasan yang kuat. Oleh karena itulah terkadang para pengiram mendatangkan dengan fi'il, misalnya Zaidun istaqarra fid dar, tapi terkadang mendatangkan dengan bentuk isim, Zaidun mustaqirrun fid dar. Tidak mengapa. Tapi kalau butuh tarjih, mana yang lebih utama? Yang terpilih yaitu pendapat jumhur basriyin tadi, dengan menggunakan apa? Menggunakan kaunun dengan menggunakan isim. Baik. Nah, ini sebagai tambahan diingat-ingat. Ba'du ahkami khabaril mubtada, sebagian hukum-hukum khabar mubtada. Qala wa la yukhbaru bi dzarfi zamani 'an dzat. Tidak dikhabarkan dengan dzarf zaman tentang suatu zat. Fala yuqalu Zaidun al-yauma. Wa inna ma yukhbaru bihi 'anil ma'ani. Nahu as-saumu al-yauma. Was-safaru ghadan. Baik. Ya, ada dikhabarkan dengan menggunakan dzarfuz zaman dengan tentang sesuatu yang zat, tentang suatu zat itu tidak dikhabarkan dengan dzarfuz zaman. Maka tidak boleh mengatakan Zaidun al-yauma, Zaid hari ini. Tapi apa? Dzarf zaman ini digunakan untuk apa? Mengkhabarkan tentang ma'ani. Yang dimaksud dengan al-ma'ani ay anil a'radi kal masadir. Sesuatu yang sifatnya apa? Ma'ani, sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak bisa diindra, tidak dirasa, tidak dipegang, tidak bisa. Seperti misalnya masdar. Seperti contohnya as-saumu al-yauma. Puasa hari ini. As-safaru ghadan. Safarnya ghadan. Safar yang mau dilakukan, misalnya ditanya, sedang membicarakan tentang kapan safarnya, kemudian seorang mengatakan as-safaru ghadan. Safarnya besok, insyaallah. Misalnya seperti itu. Baik. Wa qauluhum al-lailatal hilalu ma'awwal. Adapun perkataan sebagian Arab ikhwan, al-lailata al-hilalu, ini apa? Mu'awwal, ditakwilkan. Untuk apa? Disinkronkan dengan kaidah yang kita pelajari. Maksudnya mu'awwal ay masrufun an dhahirihi bi taqdiri hadfi mudhafin huwa ismu makna. Maksudnya dipalingkan dari zahirnya dengan apa? Mentakdirkan penghilangan mudhaf yang itu merupakan isim makna. Takdirnya ikhwan, tulu'ul hilali au ru'yatuhu. Baik. Al-lailata tulu'ul hilali. Wa dhahaba qaumun minhum Ibnu Malik ila jawazihi min ghairi ta'wil. Ibnu Malik menyatakan bolehnya tanpa butuh takwil bi syarti an yufida, dengan syarat kalau memberikan faedah. Fakhtara hadzal madhhaba Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan memilih madhab ini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada penirabnya, perhatikan untuk al-lailata al-hilalu. Al-lailata dzarfu zaman muta'alliq bi mahdhuf khabar mubtada. Al-hilalu mubtada'un
muakhar marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Baik. Jadi kesimpulannya akhwani fillah yang disebutkan oleh musannif di sini bahwasanya dzaraf baik itu makan atau zaman. Baik. Apabila berupa dzarfu makan, maka boleh untuk dikhabarkan dengannya az-zawat wal ma'ani. Zawat wal ma'ani. Contohnya zawat itu maksudnya apa? Sesuatu yang memiliki jussah, sebenarnya memiliki jasad, bisa memiliki apa? Bisa diindra, bisa dipegang. Ini namanya apa? Az-zawat. Atau dalam istilah ilmu kalam namanya jauhar. Sesuatu yang real. Lawannya apa? Real. Apa lihat? Real itu sesuatu yang nyata, ini bisa dipegang. Yang enggak nyata apa? Abstrak, ya. Ya. Omar. Nah, real lawannya abstrak. Jadi, baik. Nah, untuk dzarful makan, ikhwan, ini boleh dikhabarkan dengannya yang zat maupun yang ma'ani. Misalnya Zaidun khalfaka. Zaidun khalfaka. Boleh. Zaid di belakang. Zaid itu di belakang. Demikian pula sesuatu yang sifatnya ma'ani. Al-ilmu indaka. Ilmu itu ada di sisimu. Kamu punya ilmu. Jangan kemudian disia-siakan. Ini untuk dzarfu makan. Adapun dzarfu zaman, inilah yang dikhususkan oleh mu'allif di sini. Dzarfu zaman, taib, hanya boleh untuk apa? Dikhabarkan dengannya isim-isim ma'ani, tidak berupa zat. Nah, kalau dawat tidak boleh. Maka dicontohkan tadi as-shaumul yauma tidak bisa, as-safaru ghadan tidak bisa. Taib. Apa yang bisa itu ya, yang bisa as-saumu al-yauma as-safaru ghadan. Ini yang boleh karena berupa apa? Berupa ma'ani. Puasa. Puasa itu kan sesuatu yang ma'ani. Bisa dipegang puasanya? Tidak bisa ya kan? Sesuatu yang sifatnya makna. Kemudian safar juga sesuatu yang sifatnya makna. Ilmu sesuatu yang sifatnya makna. Tapi kalau misalnya zat, misalnya al-masjidu ghadan, tidak bisa. Al-masjidu al-yaumah, tidak boleh. Baik. Kenapa akhwani fillah? Kenapa? Karena tidak tercapai faidah. Kalau zawat dikhabarkan dengan apa? Dengan dzarfuz zaman, ini tidak tercapai faidah. Sedangkan kalau ma'ani dikhabarkan dengan dzarfuz zaman, ini bisa masih tercapai faedah seperti as-shaumu al-yauma tadi. Puasa pada hari ini. Sedangkan perkataan Arab ikhwan al-lailata al-hilalu dengan menasabkan al-lailata yang di'rab sebagai khabar muqaddam. Dia dzarfuz zaman dan di khabar sebagai di'rab sebagai khabar muqaddam, sedangkan al-hilal mubtada muakhar. Dan yang semisalnya yang zahirnya itu apa? Pengkhabaran dengan dzarfuz zaman tentang suatu zat. Maka ini butuh ditakwilkan. Butuh ditakwilkan dengan apa? Menetapkan adanya isim makna yang diidhofahkan kepada zat itu. Harus ada. Kita datangkan isim makna yang diidhofahkan kepada zat tersebut. Sehingga asalnya ikhwan al-lailata al-hilalu
al-lailata al-hilalu asalnya adalah al-lailatu ru'yatul hilali. Al-lailatu ru'yatul hilali. Nah, karena ru'yah isim makna. Sehingga pengkhabaran itu hakikatnya apa? Pengkhabaran hakikatnya terhadap isim makna yang diidhofahkan kepada isim dan tadi. Taib, dan ini madhab jumhur basriyin. Taib. Intinya pada apa? Ada tidaknya faedah. Ada tidaknya faedah ketika apa? Mengkhabarkan tentang suatu mubtada. Karena khabar itu kan inti. Berita yang apa? Yang dengannya diketahui faedah yang mau disampaikan. Misalnya Zaidun tabibun. Tercapai faedah, yaitu penetapan bahwasanya apa? Zaid itu tabib. Zaid itu tabib, itu maksudnya. Tapi kalau Zaidun ghadan, tidak bisa. Tidak tercapai faedah seperti itu. Ini hukum yang pertama. Barakallahu fikum. Pahami dengan baik. Nanti bihadza subhanakallah.